Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang terhormat Bapak Kepala UPT SMP Satap 5 Baraka, yang saya hormati Bapak PP dan Ibu-Ibu CGP, serta Bapak Ibu guru yang saya hormati. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga di ruang pertemuan diskusi ini kita masih bisa dipertemukan. Salam dan selawat selalu kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak pimpinan sekolah atas penyambutannya yang luar biasa dan kesiapannya menerima kami di sekolah ini. Dan juga terima kasih kami ucapkan atas kerjasama Bapak Ibu yang bersedia mengikuti kegiatan yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwa tujuan kita pada kali ini adalah kita akan melaksanakan diskusi tentang bagaimana cita-cita dan visi dari Bapak Ibu warga sekolah terhadap murid-murid kita di masa depan. Jadi apa yang menjadi cita-cita kita terhadap murid-murid kita, ya. Jadi pada sesi ini itu sebenarnya sudah ada visi sekolah yang sudah tertulis. Tinggal kita bagaimana mendiskusikan, karena CGP yang ada di hadapan Bapak Ibu itu sebenarnya sudah membuat visi diri mereka sendiri sebagai pendidik. Nah, dari pembuatan visi diri mereka itu diharapkan mereka mampu memfasilitasi bagaimana dalam penyusunan dalam visi misi yang sudah tersusun di sekolah Bapak Ibu ini bisa terlaksana dengan baik, bisa lebih berpihak kepada murid. Nah, di sini dalam diskusi sebentar ini Bapak Ibu, bahwa kita akan membahas kegiatan-kegiatan apa yang Bapak Ibu sudah lakukan yang mencerminkan visi dari sekolah kita. Kemudian yang kedua di sini yang akan kita diskusi, perubahan-perubahan apa yang akan kita lakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana atau kegiatan-kegiatan yang sudah kita identifikasi ternyata belum mengarah kepada visi sekolah kita, tentu kita akan melaksanakan perubahan-perubahan. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekilas yang saya informasikan tentang apa yang akan kita laksanakan ke depan. Selanjutnya saya persilakan kepada PP Ismail Ali untuk disampaikan sepatah dua kata untuk forum diskusi ini. Boleh ya, itu nomor satu. Tolong juga kelihatan itu mengkada di foto. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih banyak kepada pimpinan, dalam hal ini Bapak Muspin SPD NPD, yang telah memberikan kami ruang akses untuk hadir di sini, tentunya dalam rangka pelaksanaan program guru penggerak. Jadi hadirin yang saya hormati, saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh rekan kami tadi, Ibu Nurmiati SPD NPD, bahwa dalam hal ini kegiatan kita kali ini adalah tentang fasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Jadi pada kegiatan ini ada beberapa langkah-langkah yang akan kita lalui. Yang pertama adalah pengantar atau tujuan diskusi sudah disampaikan tadi oleh Ibu. Kemudian yang kedua, merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Selanjutnya, Bapak dan Ibu kita sekalian, kita mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Kemudian yang keempat, yang seterusnya adalah penutup. Sebelum saya serahkan ke rekan-rekan CGP, kami dari PP mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kepala UPT SMP N5 Satap Baraka,
di mana berkat motivasinya beliau sehingga rekan-rekan guru ini terlibat dalam program CGP. Dan untuk angkatan 9 ini ada 2 orang di sini yang menjadi peserta. Insya Allah angkatan 10 nanti juga kami berharap di UPT SMP 5 Santa Baraka ini ada beberapa lagi yang lolos. Kemudian selaku PP juga saya mengharapkan, karena saya tahu kompetensi yang dimiliki oleh Bapak Kepala Sekolah dan memiliki persyarat dan sudah memiliki persyaratan, dan kita tahu bersama bahwa untuk rekrutmen PP untuk ini sudah ini juga. Jadi kami berharap mudah-mudahan Bapak Muspin bisa mendaftar di program pengajar praktik nanti Pak. Ini sudah terbuka. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya pelaksanaan program ini tidak akan berjalan dengan baik apabila pihak-pihak yang terlibat ini tidak bekerja sama dengan baik. Oleh itu kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu ketika teman-teman kita nanti ini melakukan diskusi. Kami berharap ketertiban dari Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu untuk memimpin diskusi tentang pemaparan visi dan prakasa perubahan di sekolah. Pada Ibu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak pengajar praktik dan Ibu pengajar praktik, dan terima kasih untuk kepala sekolah yang telah memberikan kita ruang untuk mengadakan diskusi pada hari ini. Nah, di sini saya memohon dengan kerendahan hati Bapak Ibu untuk sama-sama kita diskusi mengenai visi. Nah, sebelumnya kita sudah tahu bahwa kita memiliki visi yang di sekolah kita sekarang, yaitu apa namanya visinya? Terwujudnya peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan berwawasan lingkungan. Ya, seperti kita tahu di visi sekolah, namun masing-masing kita sebagai Bapak Ibu guru dan masing-masing kita mempunyai misi. Apa sih misi kita di dalam melakukan pembelajaran di sekolah yang berdampak kepada para murid kita, dan masing-masing kan kita mempunyai harapan kita inginnya seperti murid yang seperti apa dan bagaimana ke depannya. Nah, di sini saya meminta izin kesediaannya Bapak Ibu untuk di sini ada semacam kalimat perumpang. Mohon izin untuk mengisi pertanyaan seperti ini, Bu. Dan saya yakin kita semua memiliki cita-cita untuk murid. Apa sih cita-cita kita untuk murid? Minta izin kesediaannya untuk mengisi. Ya, begitu ya, Pak. Kita mengimpikan murid-murid yang kita percaya bahwa murid adalah sekolah dan pendidik. Kalau begitu, iya Pak. Baik, Kami ini mungkin kita semua di sini mau izin Bapak Ibu guru, dan kita mempunyai mungkin persepsi atau pendapat masing-masing. Kita yang mau seperti apa. Peserta didik tadi sekolah selama ini seperti apa peserta didik yang kita inginkan ke depannya, yang memimpikan. Jawab semua tahu ini? Ya. Pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah, jadi yang dimaksudkan di sini apa karakter positif yang
selama ini dimiliki oleh peserta didik sekolah. Kemudian pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Jadi pada saat kita berada di sekolah, apa yang kita utamakan pada saat menjalankan tugas. Kemudian yang keempat, tidak sih. Yang keempat, murid di sekolah sadar betul bahwa yang dimaksudkan pertanyaan ini adalah apakah murid kita selama ini telah menyadari apa yang tujuan mereka datang ke sekolah, kemudian apa yang ingin mereka bawa pulang setelah melaksanakan pembelajaran setelah melakukan pembelajaran di sekolah. Kemudian pertanyaan yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk maksudnya ini hal-hal positif ya, hal-hal positif yang seperti apa yang akan kita lakukan ke depannya. Yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa maksudnya di sini akan kita lakukan, kita yakini terkait dengan visi yang sudah kita miliki di sekolah, dan kita paham bahwa sama-sama yang intinya apa yang kita pahami untuk mendukung visi tersebut. Kami itu dan setiap tahunnya kita lakukan revisi terkait dengan indikator daripada visinya itu. Kami memiliki keahlian di bidang masing-masing. Itulah yang menurut kita impikan 5-10 tahun ke depan. Masalah Ibu Nur Asia berhayal sepos-posnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Di atas kita lihat, saya langsung saja. Iya. Di atas kita lihat ada Departemen tentang kalimat terumpang, kita simpan untuk murid. Saya memiliki Memimpikan. jawaban atau sanggahan mungkin. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah manusia membutuhkan bimbingan. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan iman dan akhlak. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa iman dan akhlak sangat dibutuhkan untuk mencapai ketakwaan. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk iman dan akhlak lebih utama dipelajari dari yang lainnya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa fondasi dalam pengembangan ilmu dan adab adalah memperdalam iman dan akhlak. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih Pak. Marisa mungkin yang spesifik. Ibu. Itu yang benar hikmah ya. Benar Hikmah. Silakan. Sebentar. CDP. Baca saja ya. Bisa tulis nama kita di nama. Sama kelas. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan memiliki pengetahuan yang luas. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa setiap murid itu mampu untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan suasana kerjasama dan keakraban. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pentingnya untuk menuntut ilmu. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa melakukan perubahan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pentingnya melakukan kerjasama dan musyawarah dalam menghadapi suatu masalah yang ada di lingkungan sekolah. Pertama, kita memimpikan murid-murid yang teladan.
Kedua, kita percaya bahwa murid adalah seorang siswa yang ikut dalam proses belajar dan pembelajaran dalam kelas maupun di luar kelas, dan sebagai stakeholder dalam mendidik. Ketiga, di sekolah kita menciptakan proses pembelajaran dan situasi yang nyaman. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid adalah stakeholder dalam proses belajar dan pembelajaran. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan pendidikan yang bermakna, yaitu pendidikan yang tercermin dalam profil Pancasila dan beraneka global. Selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pentingnya kerjasama adalah kunci untuk saling memberikan dukungan atas adanya kekurangan dari teman kita maupun diri sendiri. Ya. Terima kasih kita terima nih. Opa. Nih. Kuning. Papi. Depan aku. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita memimpikan murid-murid yang berwawasan luas, guna berbau, senang dalam menerima pelajaran dan berprestasi. Kita percaya bahwa murid adalah siswa-siswa yang membutuhkan bimbingan dalam lingkungan sekolah. Di sekolah kita mengutamakan tugas sebagai pendidik, yaitu mencerdaskan membimbing siswa melaksanakan proses pembelajaran dengan penuh kreatif. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka membutuhkan bimbingan untuk meraih cita-citanya, untuk meningkatkan membentuk karakter yang baik. Kita warga di sekolah yakin untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah sesuatu yang utama. Terima kasih. Yang pertama bahwa Opa berdiri, Opa. kita menyadari bahwa kita mengimpikan murid-murid yang awalnya tidak tahu menjadi ingin tahu, yang berkaitan dengan pendidikan profil Pancasila. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah selalu ingin tahu dan butuh kepingin untuk selalu berubah dalam karakter, terutama dalam kegiatan sehari-hari. Ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan profil Pancasila sangat sesuai dan cocok untuk diimplementasikan dan cocok untuk diaplikasikan di keseharian kita. Kemudian berikutnya, kita warga di sekolah yakin untuk dapat mencapai cita-cita sesuai dengan pendidikan profil Pancasila. Yang berikutnya, kita dan warga di sekolah paham bahwa pendidikan profil Pancasila sangat identik dengan pendidikan yang berkarakter dan dapat bekerjasama dalam menyelesaikan sesuatu. Saya memimpikan murid-murid menjadi pemimpin masa depan yang memiliki karakter profil Pancasila dalam dirinya. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah generasi masa depan dan aset di mana setiap murid memiliki keunikan yang beragam. Maka dari itu semua murid berhak mendapatkan pendidikan sesuai bakat dan minat mereka. Ya, di sekolah kita mengutamakan proses pembelajaran yang mengutamakan tumbuh kembang anak dan perbedaan sehingga menyiapkan fasilitas yang mendukung serta lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian selanjutnya, saya sadar betul bahwa keberhasilan murid ditentukan oleh
semangat dan motivasi sendiri serta motivasi dari semua pihak, sehingga kemauan dan tekad yang kuat didukung dengan pendidik yang mampu menuntun dan lingkungan pendidikan yang nyaman. Kita di sekolah yakin harus terus berbenah, bergerak, dan melakukan perbuatan sekecil apapun untuk mewujudkan murid yang memiliki karakter profil Pancasila. Kemudian paham bahwa kita dan warga di sekolah paham bahwa pendidikan adalah tonggak keberhasilan masa depan. Terima kasih. Bahasa CGT. Jangan dibaca. Iya. Saya kok karena meminimalisir waktu mungkin terkait dengan mau seperti apa murid-murid yang kita inginkan ke depannya. Dan kita kembali lagi ke Visita. Apakah Bapak Ibu sekalian sepakat dengan terkait dengan misi-misi yang Bapak Ibu sudah sampaikan? Kita kembali visi yang sudah ada yang di sekolah kita, yaitu terwujudnya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila dan berwawasan lingkungan. Apakah kiranya Bapak Ibu sepakat dengan visi yang tadi Ibu sampaikan ini mendukung dengan visi yang ada di sekolah kita? Sepakat ya Bapak Ibu, karena saya pikir sudah tergambarkan semua dari harapan-harapan Bapak Ibu terkait dengan seperti apa keinginan Ibu terkait dengan murid. Ya, saya pikir seperti itu Pak pengajar praktik. Kami semua di sini sepakat, kesimpulannya kami semua sepakat terkait dengan visi yang sudah ada di sekolah kami. Dan itu semua tergambar dengan dengan visi yang ada di sekolah kami Pak Ibu. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, kita beri aplaus dulu untuk sebelum saya tutup, mungkin ada baiknya ada penguatan dari Bapak Kepala Sekolah dan kita semua. Jadi pada Bapak saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan sosialisasi guru penggerak, yaitu saya kira ini adalah salah satu praktik baik yang insya Allah semua teman-teman calon guru penggerak nantinya akan menemukan atau berjumpa dengan hal seperti ini nantinya. Jadi ini adalah salah satu sosialisasi sebenarnya guru penggerak yang mana saya kira ini termasuk dalam praktek baik. Dan materinya ini kalau tidak salah berada di modul 1.3. Modul 1.3 terkait dengan visi atau prakarsa perubahan. Jadi sebelum kita beranjak ke yang ditampilkan tadi Ibu Ila untuk masuk ke misi, itulah awal kita tadi ada beberapa soal untuk menuju ke visi dan misi. Kita harus jawab dulu itu terkait dengan impian kita, impian sekolah kita, mau kita kemanakan itu siswa, mau kita kemanakan itu lembaga. Dari situ kita kita isi itu dan kita akan menuju yang namanya visi dan misi. Jadi setelah saya mendengarkan bisa dikata prakarsa perubahan dari semua teman-teman yang ada di sini, saya kira sangat sinkron atau korelasinya sudah sesuai dengan visi yang kita sudah rumuskan kemarin bersama dengan Pak Pengawas. Mulai dari mau diapakan itu siswata, kemudian di masa akan datang siswata mau apa, itu kan semua sebenarnya sudah tergambar di visi misi sekolah, yaitu yang ada di sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu kita kenal ada 6, yaitu berkebinekaan global, kemudian takwa keberatuan yang Maha Esa, gotong royong, kreatif, inovatif, apalagi mandiri, benar mandiri dan benar kritis. Saya kira itu yang insya Allah dalam 5 tahun ke depan itu yang kita mau kita capai. Namun kita step by step, ada yang kita mau capai dalam 1 tahun, ada yang kita mau capai dalam jangka panjang yaitu 5 tahun. Dan nantinya setiap tahunnya itu insya Allah kita akan
mengevaluasi daripada misi, bukan visi yang kita mau evaluasi, tapi misinya. Misinya kita akan evaluasi dalam setiap tahunnya. Saya kira itu refleksi dari saya. Saya kembalikan ke Bapak Ibu PP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai inspirasi kita. Tentunya sepakat yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa setiap tahun ya kita itu mengevaluasi misinya, bukan visinya. Jadi Bapak dan Ibu terima kasih banyak atas waktunya, atas atensinya, sehingga proses. Jadi intinya di sini visi misi kalimat rumpang yang telah Bapak Ibu isi tersebut di atas itu adalah merupakan gambaran dari harapan Bapak Ibu terhadap peserta didik kita di masa depan. Nah, di sini dalam profil pelajar Pancasila yang merupakan visi dari sekolah Bapak Ibu di sini, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang ada dari diri peserta didik itu, salah satunya seperti yang disampaikan oleh Pak Jumrianto tadi, bahwa kami memimpikan murid yang beriman dan bertakwa. Nah, di sini aktivitas apa yang masing-masing mungkin bisa menyebutkan aktivitas apa yang sudah Bapak Ibu lakukan sebagai wujud dari misi untuk mewujudkan visi dari Bapak Ibu yang tersebut, seperti mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, itu cakupannya dari profil pelajar Pancasila, mewujudkan peserta didik yang mandiri, berkebinekaan global. Jadi aktivitas apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di sekolah? Salat berjamaah. Ya, oke. Itu wujud keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Salah satu bentuknya seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, keimanan itu. Kalau dalam wujud mandiri, gotong royong, berkebinekaan global misalnya, itu dalam forum diskusi bagaimana sistemnya anak-anak? Iya. Jumat bersih. Ya. Jadi kami percaya bahwa pewujudan dari profil pelajar Pancasila itu pada dasarnya kita sudah laksanakan, tinggal dipilah-pilah mana yang masuk kategori A, B, dan C. Ya. Kemudian jika masih ada yang belum terlaksana, tentu Bapak Ibu memiliki prakarsa perubahan apa yang akan kita lakukan supaya visi itu bisa terwujud melalui misi-misi kita. Apa-apa yang belum terlaksana, mungkin Bapak Ibu bisa mengidentifikasi sendiri dan melakukan perubahan ke depannya agar itu terwujud. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin sesi kita kali ini saya serahkan kembali kepada PP untuk menutup. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan penguatan. Sebelum saya tutup, kembali saya mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan ini akan sia-sia ketika kita tidak implementasikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira demikian diskusi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Jadi ini selalu profil pelajar Pancasila ini, kita kolaborasi, kita kerjasama, kita berbagi secara tidak terlangsung. Sebenarnya semua yang kita lakukan